warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa wala. Wala hawla wala quwwata illa billah, amma ba'd. Ikhwani rahimakumullah, alhamdulillah kita dipertemukan kembali oleh Allah Subhanahu wa taala dalam majlis yang berbarakah ini. Mudah-mudahan kita selalu diberi istiqomah oleh Allah Subhanahu wa taala, selalu diberi kekuatan, kesempatan untuk menghadiri majlis ini oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, kita di sini masih di dalam bulan Maulidnya Nabi Muhammad SAW. Barusan kita baca Maulidnya Nabi Muhammad SAW. Dan Nabi Muhammad SAW adalah sebaik-baik makhluknya Allah Subhanahu wa taala. Sebaik-baik makhluknya Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala dari mulai menciptakan makhluk pertamanya sampai menciptakan makhluk terakhirnya adalah Nabi Muhammad SAW paling baiknya makhluk. Semua manusia, malaikat, semua paling agungnya, paling baiknya, paling afdalnya makhluknya Allah Subhanahu wa taala adalah Nabi Muhammad SAW. Kita di sini alhamdulillah tanpa minta sama Allah Subhanahu wa taala sudah dijadikan umatnya Nabi Muhammad SAW. Tanpa pernah minta kita? Enggak pernah. Minta sama Allah Subhanahu wa taala untuk dijadikan umatnya Nabi Muhammad SAW. Pernah? Enggak pernah. Tapi sama Allah Subhanahu wa taala langsung dikasih. Nabi Musa dulu, Nabi Musa sama Allah Subhanahu wa taala minta supaya dijadikan umatnya Nabi Muhammad SAW. Nabi Musa minta supaya dijadikan umatnya Nabi Muhammad SAW. Tapi nggak dikasih sama Allah Subhanahu wa taala. Kita tanpa minta sudah dikasih oleh Allah Subhanahu wa taala dijadikan umatnya Nabi besar Muhammad SAW. Alhamdulillah ya, bersyukur sama Allah Subhanahu wa taala. Nabi Muhammad dulu itu tanpa diminta, minta ketemu Allah Subhanahu wa taala, tanpa minta ketemu Allah Subhanahu wa taala langsung diangkat sama Allah Subhanahu wa taala kehadiran Allah Subhanahu wa taala ketika Isra Mi'raj. Sedangkan Nabi Musa dulu minta ketemu sama Allah Subhanahu wa taala. Nabi Musa minta ketemu sama Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya apa? Sama Allah Subhanahu wa taala enggak dikasih. Enggak dikasih sama Allah Subhanahu wa taala. Walakin undur ilal jabal. Suruh lihat sama jabal. Kata jalla Allah Subhanahu wa taala nurunkan sedikit nurnya kepada gunung itu tadi. Nabi Musa alaihissalam langsung pingsan. Mau lihat Allah Subhanahu wa taala, minta supaya ketemu Allah Subhanahu wa taala, enggak dikasih sama Allah Subhanahu wa taala. Lantaroni kata Allah Subhanahu wa taala, kamu enggak bakal bisa lihat aku, kata Allah Subhanahu wa taala. Walakin undur ilal jabal, suruh melihat gunung itu yang ada di dekatnya. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menurunkan sedikit nurnya ke gunung tersebut. Akhirnya karena Nabi Musa gak kuat melihat nur tersebut, cahaya tersebut, langsung pingsan. Akan tetapi Nabi Muhammad SAW langsung ditarik sama Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahilladzi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil haram ila masjidil aqsa. Langsung ditarik sama Allah Subhanahu wa taala Isra Mi'raj. Langsung ditarik Isra Mi'raj sama Allah Subhanahu wa taala. Tanpa minta. Nabi Musa alaihissalam minta supaya namanya ini masyhur atau dikenang atau dituruti perkataannya di kalangan umat Bani Israel. Minta supaya seperti itu. Minta sama Allah, ya Allah, jadikan aku ini, namaku ini di kalangan umat Bani Israel ini bisa dimengerti atau dikenang. Supaya apa? Supaya mereka nurut sama aku. Nabi Musa minta seperti itu. Tapi Nabi Muhammad SAW nggak minta langsung diangkat sama Allah Subhanahu wa taala namanya setinggi-tingginya. Alam nashrah laka sadrak wa rafa'na laka dzikrak. Diangkat sama Allah Subhanahu wa taala namanya Nabi Muhammad tanpa minta. Nabi-nabi dulu itu pengen suatu kemuliaan. Minta sama Allah Subhanahu wa taala, tapi Nabi Muhammad dikasih kemuliaan sama Allah Subhanahu wa taala tanpa minta. Bedanya Nabi Muhammad SAW dengan nabi-nabi yang lain. Makanya Nabi Muhammad SAW adalah terbaik makhluk terbaik yang pernah diciptakan oleh Allah SWT.
paling agungnya makhluk yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah kita jadi umat Nabi Muhammad SAW. Paling tidak kita di sini kalau mengaku cinta sama Nabi Muhammad SAW, ya kita cinta nggak sama Nabi Muhammad SAW? Cinta kan? Jangan sampai kita umatnya Nabi Muhammad SAW nggak cinta sama Nabi Muhammad SAW. Namanya munafik. Ya, namanya munafik. Kalau mengaku umatnya Nabi Muhammad tapi nggak cinta. Dan kita cinta sama Nabi Muhammad SAW karena cinta butuh pengorbanan. Benar nggak? Cinta butuh pengorbanan tidak? Butuh. Apa pengorbanan kita? Ya, apa pengorbanan kita? Pengorbanan kita yaitu selalu menjalankan sunnah-sunnah Nabi Muhammad, selalu menjalankan perintah-perintah Nabi Muhammad selalu harus, karena cinta butuh pengorbanan. Kita ngaku cinta tapi enggak melakukan sunnahnya Nabi Muhammad SAW, berarti cintanya abal-abal. Kita ngaku cinta sama Nabi Muhammad SAW tapi enggak melakukan perintah Nabi Muhammad SAW, cintanya adalah perbusuan. Cinta perlu bukti. Apa buktinya? Ya kita mengikuti sunnah Nabi Muhammad SAW. Paham ya? Jadi kalau kita ngaku cinta harus mengikuti Nabi Muhammad SAW. Dikatakan di dalam syair, ya, ingka nahu buka sodikon fa'ata'tahu innal muhibba liman yuhibbuhu muti'u. Kalau kamu memang cinta benar sama seseorang, kamu pasti tahu, kamu pasti mentaati semua perintahnya. Sekarang kalau cinta sama cewek, ya, ceweknya minta nyangkruk di warung situ, kita turuti enggak? Kita turuti. Ceweknya minta makan di warung situ, kita turuti. Minta makan di warung situ, kita turuti. Kenapa? Karena cinta sama dia. Ceweknya minta belikan tas, kita belikan, karena kita cinta sama dia. Begitu juga orang tua terhadap anaknya. Anaknya minta beli sepatu, karena orang tua tersebut cinta terhadap anaknya, dibelikan sepatu. Ya, kita cinta sama Nabi Muhammad SAW, apa pengorbanannya? Ya, kita ngaku cinta kan sama Nabi Muhammad SAW. Nabi Muhammad SAW minta supaya kita mengikuti Nabi Muhammad SAW. Nabi Muhammad minta supaya kita mengikuti Nabi Muhammad. Karena kita cinta, maka harusnya kita mengikuti Nabi Muhammad SAW, mentaati perintah Nabi Muhammad SAW. Di antara perintah-perintahnya adalah menjalankan sunnah Nabi besar Muhammad SAW. Majelis seperti ini, menuntut ilmu, adalah perintah dari Nabi Muhammad SAW. Dikatakan di dalam hadis, thalabul ilmi fardhun ala kulli muslim wa muslimah. Dan ini adalah paling agung. Menuntut ilmu ini paling agungnya bentuk kecintaan kita terhadap Nabi Muhammad SAW. Gak ada lagi. Dikatakan di dalam hadis, ma'abudallah subhanahu wa ta'ala a'zam min al-fiqhi fid din. Allah subhanahu wa ta'ala gak pernah diibadahi, ya, gak pernah ada orang yang menyembah Allah subhanahu wa ta'ala yang lebih tinggi pahalanya daripada kita belajar agama. Artinya apa? Gak ada ibadah yang di sisi Allah subhanahu wa ta'ala lebih agung daripada menimba ilmu. Jadi menimba ilmu adalah ibadah yang paling agung di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah kita belajar ilmu Allah subhanahu wa ta'ala. Ya, paling tidak kan belajar sedikit-sedikit. Walaupun waktu kita tidak kita gunakan selamanya untuk belajar, nggak kayak santri yang biasanya, tapi setidaknya kita seminggu harus ada majelis untuk ilmu. Ya, seminggu harus ada majelis untuk sholawat, seminggu harus ada majelis untuk zikir. Paling tidak seperti itu. Kalau kita seminggu tanpa majelis ilmu, ya bobrok. Sepeda yang ganti oli kan aju, ya kan? Begitu juga hati kita. Kalau nggak dikasih masukan rohani, bakal hancur, bakal rusak, bakal keras hatinya. Ya, jadi majelis-majelis seperti ini makanan bagi hati kita. Karena hati ini inna nafsal ammaratun bisu. Nafsu ini selalu menuntut manusia untuk berbuat maksiat kepada Allah SWT. Nah, kalau hati ini tadi nggak kita rem, ya, nggak kita tahan, menahannya dengan apa? Dengan majelis-majelis seperti ini. Majelis-majelis seperti ini bisa menahan hati kita, nafsu kita untuk selalu minta maksiat, minta kejelekan terus. Nah, dengan majelis seperti ini hati kita bisa kita tahan. Ya, bisa kita dengar, dia dengar hati
Supaya apa? Supaya nggak terus-terusan minta maksiat. Ini adalah hilgatul, makanannya hati itu adalah majelis ilmu, supaya dia nggak minta maksiat terus. Karena kalau kita turuti terus dia berbuat maksiat. Ya, wa nafsu katifli in tuhmilhu syadda ala hubbi radai wa in taftihu yanfati. Di dalam Buddha dikatakan seperti itu. Nafsu itu di dalam diri manusia yang selalu minta kejelekan itu sama kayak anak kecil. Anak kecil kalau nggak dibiasakan disape dari susu ibunya, ya dia terus sampai 5 tahun, 10 tahun nyusu terus. Dan nggak disape. Benar nggak? Makanya kadang disape, orang tua dikasih pahit-pahitan, ya kan? Supaya apa? Supaya dia moh lagi sama susunya. Kalau dibiarkan terus nyusu, ya sampai 10 tahun, 15 tahun nyusu terus. Paham? Begitu juga nafsu kita. Kalau nafsu kita los terus, ya nggak kita tahan, ya mintanya terus maksiat. Terus minta maksiat nafsu tersebut. Paham? Makanya kita hadir majelis seperti ini supaya apa? Supaya kita tahu yang mana yang nggak dibolehin sama Allah Subhanahu Wa Taala, yang mana yang disuruh sama Allah Subhanahu Wa Taala. Supaya kita tahu kalau kita mau berbuat maksiat, oh maksiat ini nggak boleh. Dari mana kita tahu ini nggak boleh? Dengan hadir majelis. Paham ya? Mudah-mudahan bisa jadi Allah Subhanahu Wa Taala memberi kita taufik. Yang selalu menghadiri majelis seperti ini. Amin ya rabbal alamin. Melanjutkan pelajaran selanjutnya. Punya anak mana? Bisa itu? Belum dah. Melanjutkan pelajaran selanjutnya. Ini yang baca deh. Memang ini bukan tulis. Nomor 4 ya, istiqbalul kiblat, menghadap kiblat. Di antara syarat-syaratnya sholat adalah menghadap kiblat. Oleh enggak sholat ngadep ngetan? Oleh, ya kan? Tidak boleh. Kenapa? Karena kiblatnya di kulon. Ya, di kulon mana? Jadi sholat harus ngadep kiblat. Kiblat ini sebagai porosnya bumi. Ya, kiblat ini adalah porosnya bumi. Nah, kita disuruh sama Allah SWT untuk menghadap kiblat. Dulu Nabi Muhammad SAW itu, jadi kewajiban kita untuk sholat menghadap kiblat ini sempat bergonta-ganti. Dulu itu Nabi Muhammad SAW ketika sholat suruh menghadap kiblat, yaitu Ka'bah yang ada di kota Mekah. Ya. Setelah itu berapa lama kemudian sama Allah SWT suruh ngadep mana? Baitul Maqdis. Akhirnya Allah SWT melihat gelagatnya Nabi Muhammad SAW ini nggak enak. Kalau menghadap Baitul Maqdis ini Nabi Muhammad SAW itu rasanya itu nggak seperti ketika menghadap kiblat, menghadap Ka'bah. Akhirnya Allah Subhanahu Wa Taala qad nara taqallubaka. Ya. Akhirnya Allah Subhanahu Wa Taala melihat gelagatnya Nabi Muhammad SAW nggak enak, kurang enak ketika menghadap Baitul Maqdis. Akhirnya sama Allah Subhanahu Wa Taala, "Fawallu wujuhakum syatrul Masjidil Haram." Sama Allah Subhanahu Wa Taala disuruh ngadep kiblat Masjidil Haram, yaitu Ka'bah yang ada di kota Mekah. Jadi ini adalah salah satu masalah yang sering bergonta-ganti hukumnya, yaitu kiblat. Ya, kiblat ini sering bergonta-ganti. Dulunya awalnya di Ka'bah, kemudian di Baitul Maqdis, kemudian kembali lagi ke Ka'bah yang ada di kota Mekah. Nah, seseorang ketika sholat dia wajib menghadap kiblat. Kalau selain menghadap kiblat berarti sholatnya tidak sah. Nah, yang wajib menghadap kiblat itu apanya? Apa dasi wajahnya yang harus menghadap kiblat? Apa tubuhnya? Apa telapak kakinya yang harus menghadap kiblat? Ya kan? Kalau wajahnya yang diwajibkan menghadap kiblat berarti tubuh saya boleh dong menghadap sini sambil sholat seperti ini. Ya kan? Atau tubuhnya yang wajib menghadap kiblat. Gimana? Nah, dikatakan sama ulama yang wajib menghadap kiblat adalah sebagian besar tubuhnya, yaitu badannya. Ya, badannya ini harus menghadap kiblat. Badannya saja, yaitu tubuhnya ini menghadap kiblat. Artinya apa? Berarti wajahnya dia atau kepalanya dia tidak wajib menghadap
kiblat. Paham? Berarti kalau tidak wajib menghadap kiblat, boleh dia sholat. Yang penting badannya menghadap kiblat, kepalanya menghadap sana, nggak apa-apa. Nggak apa-apa seperti itu. Paham? Karena apa? Karena yang diwajibkan oleh ulama menghadap kiblat itu apanya? Badannya. Sebagian besar tubuhnya yaitu badan. Makanya hati-hati kalau sholat. Ya, kalau sholat misalnya sampean sholat di soft. Sholat di soft seperti ini, ada orang merobos mau masuk soft depannya yang kosong. Biasanya kan rapat seperti ini. Kalau ada orang merobos, nah ini hati-hati. Jangan sampai ente ketika diterobos, badan ente ini inhiraf, geser sedikit. Ya, kan biasanya kan kalau diterobos dia seperti ini, goyang. Nah ini hati-hati. Kalau goyangnya sampai dia itu tidak menghadap kiblat, goyangnya kena-menen geraknya. Nah ini bisa bahaya, soalnya bisa menjadi tidak. Paham ya? Jadi makanya kalau ente mau misalnya kalau mau maju ada soft depan yang kosong, ente geser pakai tangan ente dulu, ente kasih tahu dia dulu supaya dia geser, baru ente maju. Jangan asal merobos, duduk-duduk. Kesian kan yang di depannya ini hanya apa? Belok. Paham? Kalau dia belok soalnya bisa tidak sah. Karena apa? Karena yang diwajibkan dia itu dadanya menghadap kiblat. Kalau dia goyang seperti ini, nah bisa bahaya soalnya dia. Begitu juga yang harus hati-hati ketika sholat jenazah. Nah, sholat jenazah. Pernah sholat jenazah? Sholat mayit pernah kan? Sholat mayit itu biasanya di Ampel itu kan ada kan sholat jenazah, atau di masjid-masjid yang lain biasanya habis sholat Jumat. Sholat jenazah ini hati-hati. Waktu sholat jenazah pakai rukuk enggak? Lupa. Pakai? Enggak pakai ya? Enggak pakai rukuk kan? Jadi setelah takbir keempat Allahu Akbar, ya Allahumma la tahrimna ajrahu wa la taftinna ba'dahu wa qil lana wa lahu. Nah, assalamualaikum warahmatullahi. Nah, ini yang biasanya ana lihat ketika assalamualaikum seperti ini. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Nah, ini bisa bahaya. Kenapa? Sholatnya nggak sah. Kenapa? Karena dia berbelok. Sedangkan dia itu sampai salam assalamualaikum, ya sampai salam pertama habis, dia itu harus menghadap kiblat terus. Paham? Jadi nggak boleh sebelum salam anak boleh noleh assalamualaikum. Nah, nggak boleh tetap sampai selesai bang assalamualaikum warahmatullahi. Nah, itu sampai kum itu tubuh kita harus menghadap kiblat. Makanya hati-hati kalau sholat jenazah ya assalamualaikum warahmatullahi. Bisa apa namanya inhiraf, bisa berpindah dari kiblat. Paham? Itu yang pertama. Nah, kemudian ketika kita menghadap kiblat, apakah kita ini harus lurus sama Ka'bah? Susah. Ya, kalau kan di dalam masjid harus lurus sama Ka'bah. Paham? Harus lurus. Misal Ka'bah di mana? Di pintu ini. Ya, pintu ini. Ya berarti anak harus lurus ke pintu ini. Nggak boleh anak nyerong sedikit, nggak boleh. Paham? Itu bagi orang yang dekat dengan masjid. Kalau dia jauh dengan masjid gimana? Kan susah. Seperti kita di sini, bagaimana kita bisa memastikan bahwa kita ini memang menghadap kiblat lurus? Kalau ditarik garis lurus, bisa lurus sama Ka'bah. Gimana kita bisa memastikan? Nah, ulama berbeda pendapat. Ada yang mengatakan harus menghadap Ainul Ka'bah, menghadap Ka'bahnya. Paham? Menghadap Ka'bahnya ini susah. Paham? Jadi misalnya seperti ini, kalau belajar ilmu apa itu namanya? Ilmu matematika gitu. Kalau ente misal ini Ka'bah, kalau softnya panjang seperti ini nggak sah. Benar nggak? Misal ini Ka'bah. Ya, kalau kita Ka'bah sholat. Ini Ka'bah. Kita di sini softnya panjang 100 meter misalnya. Kan banyak kan masjid-masjid seperti itu. Ampel aja berapa meter?
ya kan? Nah, apakah kita bisa memastikan kalau kita ini menghadap Ka'bahnya? Sedangkan safnya panjang. Nah, sedangkan Ka'bah mungkin berapa? 5 meter, 10 meter toh. Berarti kan apa? Kalau dia harus menghadap Ainul Ka'bah, Ka'bahnya itu berarti dia harus menyerong seperti ini. Benar nggak? Supaya dia bisa lurus ke Ka'bah. Nah, ini susahnya seperti ini. Pendapat ulama yang satu ini atau yang pendapat yang pertama ini, dia harus menghadap Ka'bah. Sedangkan kalau shot panjang berarti harus nyerong sedikit. Dan kita sulit untuk memastikan Ka'bah itu. Paham? Nah, yang kita pakai sekarang ini atau yang kita amalkan di zaman sekarang ini, yaitu pendapat kedua, yaitu kita harus menghadap jihatul Ka'bah, arahnya kan Ka'bah. Mana arahnya Ka'bah? Kalau bagi kita yang di Indonesia di sini ya di barat, arahnya Ka'bah. Paham? Sesuatu dinamakan arah itu, nah, tak ajari masih ustaz-ustaz ini bisa ini. Nah, ini Ka'bah. Kalau yang dinamakan arah, ketika dia berdiri di sini, ya, ketika apa? Kesel ya. Ya, ini Ka'bah. Kalau kita dinamakan menghadap arah, berarti arah itu adalah kita ambil garis lurus mata dia 45 derajat ke kanan, 45 derajat ke kiri, itu namanya arah. Berarti 45 derajat ke kanan dia, 45 derajat ke kiri itu arah namanya. Arah kan Ka'bah. Artinya apa? Kalau misalnya dia nyerong sedikit segini atau nggak pas dari Ka'bah, berarti dia masih menghadap arahnya Ka'bah. Selama dia tidak menyerong 45 derajat dari arahnya Ka'bah. 45 tambah 45 berapa? 90. Nah, ini ambil garis 90. Seperti ini. Kayak misalnya kalau diibaratkan itu lampu mobil. Lampu mobil kan biasanya ada cahaya yang menyerong ini, mengecil membesar. Nah, itu arahnya itu seperti itu. Itu namanya arah. Nah, ala kulihal daripada kita bingung, pendapat yang kedua ini lebih enak. Yang penting kita semaksimal mungkin untuk bisa menghadap kiblat. Tapi seandainya kalau kita keserong sedikit atau nggak pas, itu bisa kita ambil pendapat ini. Yang mengatakan kita wajib menghadap arahnya kiblat. Ya masjid-masjid sekarang ini alhamdulillah, kayak Masjid Ampel itu kan dikisahkan apa? Mbah Bolong ya, muridnya Sunan Ampel yang nutup mihrabnya itu supaya pas ke Ka'bah. Dulu itu dikisahkan bahwa kiblatnya Ampel ini dulu ini berbeda pendapat. Ulama-ulama yang ada itu berbeda pendapat. Ini kurang miring sedikit ini. Oh ini enggak, ini pas. Akhirnya apa? Muridnya Sunan Ampel ada yang namanya Mbah Bolong. Gak tahu nama aslinya siapa? Mbah Son Haji. Iya. Ya, Syekh Son Haji. Nah ini mbah ini tadi dia punya karomah, ditutup mihrabnya. Pengen lihat Ka'bah ini pas nggak? Ditutup mihrabnya. Akhirnya kok dia melihat Ka'bah di lubangnya itu tadi, lubang yang bekas dedelan itu tadi. Melihat Ka'bah. Akhirnya pas. Ya. Ya aku lihat mihrab ini sekarang bisa kita jadikan pedoman. Ya, mihrab. Apalagi zaman sekarang sudah ada apa namanya? Kompas. Nah, ini bisa kita jadikan pedoman. Jadi kalau kita misalnya di kapal ya, waktunya sholat, kita buka kompasnya. Bisa kita jadikan pedoman. Misalnya nggak cukup HP, ya sudah 2 HP, 3 HP kita cocokkan. Oh arahnya sini HP pertama. Oh arahnya HP kedua sini sama. Oh HP ketiga sama. Ah sudah, sholat aja. Bisa kita ambil pedoman. Paham ya? Nah ini menghadap kiblat. Syarat selanjutnya yaitu apa? Dukhulul waktu, masuknya waktu, masuknya waktu sholat. Kita kalau sholat disyaratkan apa? Harus masuk waktu sholat. Mau sholat duhur, ya berarti harus masuk waktu duhur terlebih dahulu. Baru kita sholat duhur. Masuk waktu asar, apa mau sholat asar? Berarti harus setelah masuknya waktu sholat asar. Mau sholat subuh, ya nggak boleh masuk waktu sholat duhur baru sholat subuh. Atau sebaliknya, mau sholat duhur di waktu subuh, boleh nggak? Nggak boleh, karena apa? Karena belum masuk waktunya. Paham ya? Jadi kalau mau sholat harus masuk waktunya dulu, baru sholat.
Beb, anak mau sholat, tapi setengah sholat anak di waktunya, Beb. Gimana? 2 rakaat terakhir, misalnya mau sholat zuhur, 2 rakaat terakhir berada di waktunya, 2 rakaat pertama sebelum waktunya. Gimana hukumnya? Nggak boleh. Jadi ente harus memastikan, kalian harus memastikan bahwa takbirnya kalian berada di waktunya. Misalnya mau sholat zuhur, berarti takbirnya harus ada di waktu sholat. Terserah mau ente panjangkan sampai maghrib, nggak apa-apa sholat zuhur. Sholat zuhurnya tadi mau ente panjangkan sampai asar, nggak apa-apa. Yang penting apa? Takbirnya berada di waktu zuhur. Seperti pernah terjadi di zaman Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq ketika menjadi khalifah. Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq ini dulu mengimami sholat subuh, baca surat panjang, baca surat Al-Baqarah sama Al-Imran. Dan kalau kita guru ya langsung boleh ulang. Baca surat apa? Al-Baqarah sama Al-Imran. Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq sholat subuh. Itu salamnya apa? Salamnya matahari sudah terbit. Matahari terbit baru beliau salam. Maksudnya saking panjangnya itu salamnya dia sampai matahari sudah terbit. Akhirnya katanya Sayyidina Umar, hai Abu Bakar, ente ini sholat kepanjangan katanya, sampai keluar waktu subuh, nggak sah katanya. Kata Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq, ente melihat anak di dalam maksiat apa enggak? Enggak, ini di dalam sholat ya sudah. Anak sholat kok bukan maksiat, ya kan? Anak sholat karena panjang itu nggak apa-apa, walaupun sampai keluar waktu. Tapi ya jangan sholat duhur 2:30, mana sholat sampai keluar waktu. 10 menit sudah Allahu Akbar, ada asar juga. Ya kan seperti itu. Kalau Sayyidina Abu Bakar kan sholatnya di awal waktu. Ya di awal waktu sholat, baca surat Al-Baqarah, Al-Imran sampai apa? Sampai matahari terbit. Enggak apa-apa seperti itu ya. Yang penting sholat kita takbirnya berada di waktunya. Kemudian sekarang tak kasih pertanyaan. Ya, tak kasih pertanyaan. Kalau sholat misalnya, ya, sholat di penjara, ya, anak sholat di penjara, misalnya penjara bawah tanah, kelas kakap ini, penjara bawah tanah. Dia sholat gak ada matahari, gak bisa mengetahui waktu. Gimana dia hukumnya? Kan ada biasanya kan penjara-penjara bawah tanah itu kan gak bisa kelihatan matahari. Kalau ada jam enak, kalau ada jam, ya kan namanya penjara kan biasanya gak ada jam. Gimana dia sholatnya? Nah, sholatnya dia pakai ijtihad. Pakai apa? Artinya ijtihad ini mengira-ngira. Oh, kira-kira sudah masuk waktu. Masuk waktu zuhur, biasanya jam segini ini masuk waktu zuhur. Oh ya sudah sholat. Oh jam segini ini biasanya sudah masuk waktu asar. Kan mengira-ngira, biasanya kan seseorang itu kan punya firasat, ya kan? Kalau orang yang akalnya sehat punya firasat dia. Oh kira-kira sudah masuk waktunya sholat. Bagi orang yang dia itu tidak bisa melihat matahari, nggak punya waktu, nggak punya jam. Nah itu nggak apa-apa seperti itu. Paham ya? Kalau dia sholat misalnya, orang yang di penjara itu tadi sholat, ternyata sholat subuhnya di waktu zuhur, sah tidak sholatnya? Tidak sah. Misal kira-kira dia bangun tidur seperti ini, oh anak mau sholat subuh, anak di penjara, anak mau sholat subuh. Ternyata waktunya subuh sudah keluar, gimana hukumnya? Ya nggak sah sholat subuhnya. Nah sedangkan anak di penjara selama 20 tahun sholat subuh seperti itu, di waktu itu terus. Keluar sholat subuh terus, keluar waktunya sholat subuh. Gimana? Ketika anak keluar dari penjara, anak harus mengkodok sholat subuh berapa kali? Berapa kali? 20 tahun. Misal, ya, misal ayam keloro jam 6 pagi, anak di penjara. Ketika ayam keloro, anak bangun, anak sholat subuh. Ternyata ayam keloro itu sudah matahari terbit. Selama 20 tahun seperti itu anak. Ketika anak keluar dari penjara, anak wajib mengkodok sholat subuh berapa kali? Siapa yang tahu? Kecuali Hoirul. Berapa kali? 20 tahun.
Kok bisa, Beb? Iya, karena apa? Yang salah yang pertama. Berarti hari pertama wajib ente qadha. Ketika hari kedua Anda salah lagi, ya berarti itu menjadi qadhaan hari pertama. Terus mundur lagi. Jadi Anda keluar dari penjara wajib sholat berapa kali? 1 kali qadhaan saja. Ya, 1 kali qadhaan. Itu tadi apa? Wajib masuk waktu. Artinya apa? Sholat sebelum masuk waktu atau sholat setelah keluar waktu tidak bisa, tidak sah sholatnya. Ya. Kemudian yang keenam, al-ilmu bifardiyatiha. Wajib mengetahui bahwa sholat yang akan ente sholati ini wajib apa sunnah. Kalau misalnya kita sholat subuh, ya, sholat subuh atau sholat zuhur atau sholat asar, sholat 5 waktu lah. Ente harus meyakini bahwa sholat 5 waktu itu wajib. Wajib tidak? Ya, wajib kan? Wajib nggak sholat 5 waktu? Wajib. Jadi kan kita mau sholat zuhur atau sholat asar, kita harus meyakini bahwa sholat zuhur tersebut atau sholat asar tersebut adalah wajib yang telah diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, kalau kita mau sholat subuh, bentar, sholat subuh hukumnya apa? Sunnah, ya? Gimana hukum sholat kita? Tidak sah. Ya, tidak sah. Kenapa? Karena kita meyakini sholat 5 waktu ini tadi bukan wajib. Jadi di antara syarat-syaratnya harus meyakini bahwa sholat subuh itu wajib. Nah, ini bisa terpraktekkan pada siapa? Orang yang baru masuk Islam. Kalau kita alhamdulillah tahu subuh, zuhur, asar, maghrib, isya ini wajib. Kalau orang yang baru masuk Islam itu kesian. Ya, masuk masjid orang-orang aja. Allahu Akbar. Apa hukumnya sholatnya? Tidak tahu. Tidak boleh. Tidak sah sholatnya. Ya kan? Ngikut-ngikutan dia. Ngikut-ngikutan di masjid Allahu Akbar. Apa hukumnya sholatnya? Wajib atau sunnah apa? Tidak tahu. Tidak boleh. Ya kan? Kalau kita alhamdulillah kita tahu semua zuhur, asar, maghrib, isya itu wajib. Nah, yang kesian itu tadi orang yang baru masuk Islam. Paham ya? Bisa terpraktekkan pada orang yang baru masuk Islam. Kemudian setelahnya ada an la ya'taqida fardhan min furudiha sunnah. Yang ke-8 daripada syaratnya sholat harus kita kalau mau sholat harus meyakini rukun-rukunnya sholat itu wajib. Kalau tadi sholatnya kan, sholatnya apa? Oh wajib, ya sudah berarti pas. Misal kalau yang terakhir ini kita harus meyakini bahwa rukun-rukunnya itu wajib. Rukunnya sholat ada berapa? 17. Nah, kita harus meyakini kalau mau sholat 17 itu tadi adalah kewajiban. Rukunnya sholat. Paham? Kalau kita meyakini salah satu dari 17 itu bukan rukun, bukan wajib, maka sholat kita tidak sah. Ya, rukun ini wajib apa sunnah? Sunnah, ya. Gimana hukumnya sholatnya dia? Nggak sah. Sujud wajib, rukun enggak. Nah, nggak sah sholatnya. Dia harus meyakini bahwa yang 17 itu adalah wajib. Berarti kalau dia meyakini 17 itu wajib, kalau dia tinggalkan salah satunya, berarti sholatnya dia tidak sah. Dia harus meyakini seperti itu. Paham ya? Makanya perlunya orang sholat. Nah, ini bisa mengenai kita orang ini. Perlunya orang belajar sholat ya seperti ini, supaya dia tahu mana yang rukun, mana yang sunnah, mana yang syarat, supaya dia tahu. Kenapa? Karena kalau kita nggak tahu, kemudian kita sholat, kita tidak meyakini sesuatu tersebut itu wajib, nggak sah sholatnya. Sekarang tak tanyain, kalau misalnya ada orang di pasar, tak tanyain dia, apa hukumnya sholawat sama Nabi SAW di tasyahud akhir? Tidak tahu. Meskipun dia jidatnya sampai hitam, tidak sah sholatnya. Paham? Ini perlunya belajar. Perlunya belajar seperti ini. Kenapa? Karena kalau dia ketika sholat meyakini ada satu rukunnya saja, dia nggak tahu hukumnya, atau dia merasa rukun tersebut tidak wajib, berarti dia sholatnya tidak sah. Paham? Kecuali kalau Allah SWT menerima, itu terserah Allah SWT. Tapi kalau menurut hukum ulama, ya menurut syariat Islam, sholatnya dia nggak sah. Paham ya? Maka
Makanya bahaya. Ada orang pasang sampai tanya, sholawat sama Nabi SAW di tasyahud akhir hukumnya apa? Nggak tahu. Ya sudah, tinggal. Nggak sah soalnya dia. Makanya bahayanya seperti ini bahayanya. Maka dari itu kan alhamdulillah kita di Indonesia ini banyak TPQ yang ngajari sholat kan ya. Ya kan, anak kecil-kecil umur 7 tahun, 8 tahun diajari sholat sambil pakai campur gurunya. Ayo sholat, Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Supaya apa? Itu bisa jadi pedoman dia, bisa jadi dasar, asas. Karena kalau seseorang itu ingin membangun, ya, ketika ingin membangun asasnya atau dasarnya kan harus fondasinya harus kuat dulu, baru dia membangun masalah. Ya, fondasinya seperti ini ilmu kita bila kecil-kecil seperti ini harus kuat, baru itu bisa jadi ulama besar. Kalau ente mau nggak bisa seperti kita kecil ini atau fondasinya kurang kuat, ente mau bangun sesuatu ya hancur. Mau bangun gedung fondasinya besi ukuran 10, mau bangun gedung gimana? Hancur. Besinya harus kuat, kokoh fondasinya. Paham? Lalu ini bisa jadi ulama besar. Ya, seperti ini kitab-kitab yang kecil-kecil ini kita pelajari dulu. Sampai kuat fondasinya baru bisa jadi ulama. Kan beda zaman sekarang, ulama-ulama zaman sekarang. Ini tanyain berapa rukunnya sholat awal nih. Paham? Yang bisanya cuma keluar-keluar. Ya, kita nggak mau seperti itu. Kita harus pengen sampai berdakwah, kita harus bisa ngaji kita. Ya, kita harus bisa ilmunya, baru kita berdakwah. Paham? Kita harus punya bekal terlebih dahulu, baru kita berdakwah. Baik berdakwah di sosmed, baik berdakwah secara langsung, face to face, atau berdakwah secara yang penting kita punya apa? Punya dasar, punya bekal dulu, baru kita bisa berdakwah. Ya kan? Seperti itu kan? Logikanya seperti itu. Kalau kita belajar berdakwah dulu tanpa punya ilmu, katanya Imam Syafi'i, ta'allam qabla an tal'as. Belajar dulu sebelum kita jadi pemimpin. Karena kalau kita sudah jadi pemimpin, sudah gak ada waktu untuk belajar. Dan yang ente pimpin nanti bakal kocar-kacir semua tanpa ente dasari dengan ilmu. Paham ya? Sekarang pelajaran selanjutnya? Nomor 8. Oh sudah ya, nomor 8. Itu tadi ya. Kewajiban sholat adalah, syaratnya sholat adalah 8. Yang pertama apa? Pertama harus suci dari khobar, ya, atau suci dari hadas kecil, hadas besar. Yang kedua harus suci daripada najis, baik badan, pakaian dan tempat sholat. Yang ketiga satrul aurah, menutup aurat. Yang keempat menghadap kiblat. Yang kelima harus masuk waktu. Keenam harus meyakini al-ilmu bi fardiyatiha, harus mengetahui bahwa sholat yang inti sholat itu wajib apa sunnah. Yang ketujuh meyakini rukun-rukunnya itu tadi wajib. Yang kedelapan ijtinabu mubtilatiha, menjauhi sesuatu yang bisa membatalkan sholat. Jadi tahu kan kalau di sholat, ya. Kalau ini sholat, ketika sholat, ini harus tahu apa yang membatalkan sholat. Ya. Apa yang membatalkan sholat? Kalau ini sholat, nggak tahu apa yang membatalkan sholat, ya bahaya. Misal, ada orang sholat, tahu nggak ini kentut itu sholat? Kentut itu bisa membatalkan sholat. Nggak tahu. Ya pasti dia di sholat nanti suatu saat akan kentut. Benar nggak? Karena dia nggak tahu bahwa kentut itu bisa membatalkan sholat. Makan di dalam sholat. Kalau dia nggak tahu hukumnya makan di dalam sholat itu bisa membatalkan sholat, suatu saat dia akan makan di dalam sholat. Paham ya? Maka dari itu, ketika kita ingin sholat, kita harus mengetahui apa yang bisa membatalkan sholat. Di antaranya yang membatalkan sholat, makan, walaupun sedikit, sebiji wijen, batal sholatnya. Minum, walaupun 1 tetes, nggak bisa membatalkan sholat. Berbicara bisa membatalkan sholat. Keluar angin
bisa membatalkan sholat. Banyak gerak melebihi 3 kali pergerakan secara beruntun bisa membatalkan sholat. Nah ini tadi hal-hal yang bisa membatalkan sholat itu harus hilangkan. Ente harus tahu dulu, kemudian harus ente jaga. Jangan sampai ente melakukan hal-hal yang bisa membatalkan sholat. Ulama ini pernah ngitung hal-hal yang bisa membatalkan sholat ini ada 70 hal bisa membatalkan sholat. Di antaranya ente ketika sholat, ya misal ente sholat di stasiun, Allahu Akbar, dengar kereta mau berangkat, waduh, anak batalkan nggak ya? Nah, taruh ada mondar mandir, mau batalkan enggak. Ini namanya tarodud finniyah. Ini bisa membatalkan sholat. Ketika ini ragu, mau batalkan enggak ya? Nah, itu sudah batal sholat itu, Melayu. Sudah batal sholat. Tarodud finniyah bisa membatalkan sholat. Lagi-lagi tengah-tengah sholat, ada temennya ketok pintu. Adi, ya. Batalkan enggak ya? Bukain pintu enggak ya? Nah, sudah batal sholat. Paham? Enggak boleh ada tarodud finniyah, ragu-ragu di dalam niat. Ragu-ragu ingin membatalkan sholat bisa membatalkan sholat. Di antaranya salah satunya seperti itu. Makanya hati-hati. Paling enak sudah belajar ilmu seperti ini, ilmu fikih seperti ini. Kita bisa tahu apa yang membatalkan sholat, apa yang menjadi rukunnya sholat, apa yang menjadi sunnah-sunnahnya sholat, apa yang menjadi syarat-syaratnya sholat. Kalau itu semua sudah tahu, sholat kita enak. Insya Allah diterima sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang pertama sudah dicap sah oleh ulama, nanti stempel tadi diajukan sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tinggal Allah Subhanahu wa Ta'ala menerima kita. Ya, kalau ini stempelnya sudah nggak ada, ya, nggak dicap sah sama ulama, gimana bisa maju ke Allah Subhanahu wa Ta'ala? Sama kayak sekarang kalau kita mau masuk kantor, ya, sama orang yang di depan-depan itu dulu harus ada pengajuan kan? Kalau setelah distempel baru bisa masuk manajer. Kalau belum distempel bisa masuk manajer, nggak bisa. Begitu juga sholat kita. Kalau sholat kita sudah dicap sah oleh ulama, distempel, bisa nanti disodorkan ke Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tinggal Allah Subhanahu wa Ta'ala mau terima bagi tergantung hati kita. Kalau kita khusyuk, ya diterima sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi kalau belum ada stempel, jangan harap ini mau diterima sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, jangan harap. Walaupun khusyuknya kayak apa? Ya, walaupun khusyuknya kayak sampai nangis-nangis gretes terus kabeh, amin. Gak bakal terima sama Allah. Kalau sholatnya tidak sah. Makanya ini jangan bosan-bosan. Anak nasihati, jangan bosan-bosan belajar fikih. Memang fikih ini pelajarannya panas. Haram, nggak boleh. Kesel kan topik terus haram terus. Jangan bosan-bosan. Karena dengan ini kita bisa ibadah dengan baik dan benar. Ya, dengan ini kita bisa ibadah dengan baik dan benar. Kalau kita nggak tahu, meskipun kita belajar Ihya Ulumuddin 10 kali, anak hatam Ihya Ulumuddin 10 kali, terserah. Kalau tidak bisa sholat, ya tidak akan bisa. Yang penting kita ini belajar ilmu-ilmu seperti ini, ilmu-ilmu yang sudah wajib bagi kita. Karena ilmu itu terbagi menjadi 3. Ada ilmu yang wajib bagi setiap individu muslim. Apa? Ini kitab ini. Belajar wudu, belajar istinja, cebok yang baik dan benar. Ya, belajar sholat. Ini wajib bagi setiap individu muslim. Kalau dia sudah balik, wajib dia belajar. Yang kedua ada ilmu fardu kifayah. Wajib, tapi bukan setiap individu. Misal ya, satu kota ini harus ada satu orang yang bisa ilmu tersebut. Kalau ada satu orang yang bisa, yang lain sudah nggak diwajibkan lagi. Itu namanya fardu kifayah. Seperti apa? Ilmu kedokteran. Satu orang saja di kota yang bisa ilmu kedokteran sudah cukup. Yang lainnya nggak ada dosa, sudah nggak diwajibkan lagi sama Allah. Kalau nggak ada satu kota yang menjadi dokter, semua dosa. Paham? Ini ilmu fardu kifayah. Yang ketiga ada ilmu nafil, sunnah. Kita nuntutnya sunnah. Paham? Ya seperti ilmu balaghah, ilmu nahwu, sorof, ya seperti itu ilmu-ilmu sunnah.
Yang wajib seperti ini: sholat, wudu, istinja, mandi besar. Ini ilmu wajib. Karena apa? Karena setiap hari kita melakukan sholat, melakukan wudu. Ya, sholat nggak sah kalau dengan wudu, ya kan? Kecuali dengan wudu. Gimana wudu kita bisa sah? Ya, kita harus belajar itu. Paham ya? Mudah-mudahan kita bisa mengambil manfaat dari majelis kita ini. Amin ya rabbal alamin. Ada pertanyaan? Kalau biasanya kan kalau sekolah kan biasanya habis makan gitu, biasanya setelah itu keluar sendiri itu gimana? Kan makan jam kan tersian. Nah, kalau selilitan pas sholat, ya ada selilitnya. Apa selilit? Sisa makanan yang ada di gigi. Ya, jangan dilek. Nah, batal sholatnya. Dibuang, diambil, dibuang. Ya, karena kalau kita telan bisa membatalkan sholat kita. Kalau dibiarin bisa di sini. Ya, nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Ya, gitu. Kalau kita dia. Bedanya rasanya bau gitu, cepol tadi. Jadi kalau ada sisa makanan pas sholat, ngerasa ada sisa makanan, ya ente diambil atau keluarkan, jangan ditelan. Silakan. Kalau kita mau masuk masjid itu ketika baca Qurannya pas masuk terasnya atau masuk pintu masjid? Masuk masjidnya. Masuk pintu masjidnya. Sebetulnya ya tempat yang dia dikatakan masjid. Kalau serambi masjid itu dikatakan masih masuk masjid, ya nggak apa-apa kita niat i'tikaf di masjid atau baca doanya di masjid. Apa di teras itu serambinya itu. Paham? Kayak misalnya ampel, jadi ampel gitu. Kan ada kayak terasnya itu sebelum ada pintunya, masih di dalam rujinya itu. Itu kan sudah masjid, nggak apa-apa ente baca doa di situ. Bacanya setelah masuknya ya, setelah masuk, nah itu baca. Jadi masuk melangkah pakai kaki kanan, berhenti, baca Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirabbil alamin, Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala sayyidina Muhammad, Allahumma ighfir li dzunubi waftah li abwaaba rahmatik. Baru niat i'tikaf. Kalau baca di tangganya Nggak apa-apa. Ya. Begitu juga niat i'tikaf ya. Niat i'tikaf kalau sampai mau i'tikaf di masjid, ya setelah masuk baru niat i'tikaf. Jangan di parkiran sudah saya niat i'tikaf. Lari orang nggak bisa. Paham ya? Silakan. Mengenai tadi yang mengarah kiblat itu kan jadinya orang kayaknya terang misalnya. Kan biasanya kalau asli biasanya harus ikut dengan badan. Gimana? Apakah itu bisa membatalkan? Oh iya. Misalnya kalau dia sholat, apa lehernya itu gara-gara tidur gitu. Ya biasanya kan kram itu gara-gara tidur. Kalau mau salam kan harus seperti ini ya. Dia bisa membatalkan sholat. Karena apa? Karena menoleh kan cuma sunnah. Gak usah noleh, gak apa-apa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu gak. Hah? Kadang ada orang begitu. Gak boleh. Menoleh itu cuma sunnah saja. Bisa ditinggalkan. Walaupun itu dalam keadaan sehat, ya itu tinggalkan, gak noleh, gak apa-apa. Yang penting jangan sampai sholat itu bisa membatalkan sholat apa? Gerakan itu bisa membatalkan sholat karena cuma harus noleh saja. Sedangkan noleh itu cuma sunnah. Silakan. Ngantuk bisa noleh. gimana Bid? Kalau kita ragu dalam tuntunan sholat bagaimana? Solusi dalam doanya. Ya. Dilihat. Kalau ente ragu di dalam sholat, ente makmum ya nggak ada gunanya. Karena kan ente cuma ikut dengan imam kan. Kalau ente ragu ketika ente sholat sendiri atau ente menjadi imam. Nah, kalau ente ragu ketika ente sholat sendiri atau menjadi imam, kan seperti ini logikanya ya. Anak ragu sekarang rakaat kedua apa rakaat ketiga. Berarti ada satu yang ente yakini. Apa? Rakaat berapa yang ente yakini? Sekarang ya, dengarkan. Anak ragu sholat anak ini rakaat kedua apa ketiga. Berarti yang ente yakini
Rakaat berapa? Kedua. Ya kan? Berarti anak sudah melakukan 2 rakaat, cuma anak ragu yang ketiga ini sudah anak lakukan apa tidak. Nah ini menurut ulama kita harus mengambil yang kita yakini, yang paling kecil. Ya, yang paling kecil yaitu rakaat kedua. Ini harus yakini. Berarti ini kalau mau sholat zuhur nambah lagi 2 rakaat, atau sholat maghrib berarti nambah satu rakaat. Ya. Fabni alal yadini, kalau dalam penjelasannya fabni alal yadini wa'ti bil baqi. Apa? Dalam wa'ti ada dalam penjelasannya. Paham ya? Jadi ngambil yang inti yakini, yaitu yang paling kecil. 2 atau 3 berarti yang mana yang kecil? 2. 3 atau 4 mana yang kecil? 3. Berarti dia harus nambah 1 rakaat. Nah, ya ini kalau ini jadi imam, nggak boleh ini ngelihat makmum. Paham ya? Jadi sekarang sujud terakhir, sujud yang kedua, mau berdiri ragu nih. Ini rakaat ketiga atau keempat ya? Kalau rakaat ketiga kan harus berdiri, rakaat keempat berarti harus tahiyat akhir ini. Ini dia makmum. Kalau mereka berdiri yang tetap berdiri. Yang namanya imam apa? Ini imam ente apa makmumnya yang jadi imam? Nggak boleh seperti itu. Ini harus menurut keyakinan inti imam, berarti inti harus mengikuti keyakinan inti. 3 atau 4 berarti inti harus milih 3. Berarti inti yang berdiri. Biarkan makmumnya subhanallah pakai subhanallah, terserah. Makmumnya subhanallah, ingatkan bahwa ini salah. Inti nggak boleh, harus mengikuti keyakinan inti, yaitu rakaat ketiga. Paham? Harus mengikuti hati inti, keyakinannya. Kalau ini ragu 2 atau 3 berarti harus milih 2. Ragu 3 atau 4 harus milih 3. Ragu 2 atau 1 harus milih 1. Sudah pokoknya itu. Orang makmumnya bisa gimana? Hah? Orang makmumnya bisa. Imam tetap melanjutkan, tapi nah, ada sebagian makmum yang bisa. Paham? Makmum ini harus mengikuti pengetahuannya dia. Kalau dia tahu imamnya ini salah, dia harus duduk tetap. Dia harus mengikuti yang benar. Biarkan imamnya berdiri, nanti imamnya sujud sahwi. Ini panjang, pembahasan ini memang agak panjang. Tentang pembahasan sholat jamaah ini agak panjang. Nanti mungkin dilanjut. Wallahu a'lam bishawab. Ya Rabbana qarabna bi annana tarafna wa annana asrafna ala wasafna fatuf alaina tawba tasir kulli hawba wastur lana al-awrati wa aminir rahati waghfir li walidina rabbi wa mawludina wal ahli wal ikhwani وسائر الله وكل ذي محبة أو جيرة أو صحبة والمسلمين أجمع آمين يا رب أسمع فضلا وجودا منا لا باكتساب منا بالمصطفى الرسول نحظى بكل سول صلى وسلم ربي عليه عبد الحق وآله وصحبه رجال الصحب والحمد لله بالبدء